Hamdan wa syukranillah salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waktu iman, para ibu bapak yang dirahmati Allah, bersyukur alhamdulillah di kesempatan ini di sore hari ini kita bisa luangkan waktu untuk sama-sama kita ngaji. Semoga menjadi wasilah kita mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ilmu yang manfaat, dan tentunya kita semoga senantiasa diberikan keistiqomahan dan juga kesehatan agar kita bisa maksimal ibadah, maksimal aktivitas juga, termasuk kita bisa maksimal dalam thalabul ilm. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna rahmah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, hari ini adalah surah Al-Baqarah ayat 8 ya. 8 ya, Ustaz ya. Ayat 8 ya, kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ayat 8 dan ayat 9 kita awali terjemah dengan yang dicetak hitam terlebih dahulu dari sisi terjemah. Yang hitam yaitu yang pertama adalah wa artinya dan, min artinya min, karena diwasolkan nun sukunnya dirubah jadi fathah. Wa dan min artinya dari. Fi dengan Allah ya Allah, wa dan fi dengan al yaumi hari, al akhiri akhir. Kemudian wa dan mereka fi dengan Allah wa dan alladzina orang-orang yang amanu mereka telah beriman, wa dan mereka, wa dan. Jadi ada ma di situ yang tadinya merah, yang artinya ma tidak, yang belum kita terjemahkan. Yang merah sekarang pertama an-nasi artinya manusia. An-nasi artinya manusia, man orang. Ya, man orang yang. Man artinya orang yang, yaqulu berkata. Yaqulu berkata, amanna kami telah beriman. Kemudian ma di situ artinya tidak. Jadi biasanya ma itu apa yang atau apa-apa yang, ma di sini artinya tidak. Mu'minina orang-orang beriman. Mu'minina orang-orang yang beriman. Yukhadi'una mereka menipu. Kemudian yakhda'una juga sama artinya mereka menipu. Illa kecuali anfusa diri-diri. Yash'uruna mereka menyadari. Yash'uruna mereka menyadari. Ma yash'uruna mereka tidak menyadari. An-nasi manusia, man orang yang, yaqulu berkata, amanna kami telah beriman, ma tidaklah, mu'minina orang-orang yang beriman. Yukhadi'una mereka menipu, kemudian yakhda'una juga artinya mereka menipu. Illa kecuali anfusa diri-diri. Yash'uruna mereka menyadari. Sekarang kita rangkaikan yang hitam dan yang merah. Wa dan min dari, an-nasi manusia, man orang yang, yaqulu berkata, amanna kami telah beriman, fi dengan Allah ya Allah, wa dan fi dengan al yaumi hari, al akhiri akhir, wa dan ma tidaklah
mereka bi dengan mukminina orang-orang yang beriman. Yukhadi'una mereka menipu Allah wa dan alladzina orang-orang yang aman mereka telah beriman. Wa dan ma tidaklah yakhda'una mereka menipu illa kecuali anfusa diri-diri mereka. Wa dan ma tidaklah yash'uruna mereka menyadari. Jadi semua ma di sini di ayat 7 dan di ayat 8 dan 9 ma diartikan tidak atau tidaklah. Sekali lagi, wa dan min dari annasi manusia man orang yang yaqulu berkata amanna kami telah beriman. Bi dengan Allah ya Allah, wa dan bi dengan al yaumi hari al akhiri akhir. Wa dan ma tidaklah mereka bi dengan mukminina orang-orang beriman. Yukhadi'una mereka menipu Allah wa dan alladzina orang-orang yang amanu mereka telah beriman wa dan ma tidaklah yakhda'una mereka menipu illa kecuali anfusa diri-diri mereka wa dan ma tidaklah yash'uruna mereka menyadari. Silakan dibaca bersama lafaz dan terjemahnya. Wa dan min dari annasi manusia man orang yang yaqulu dia berkata amanna kami telah beriman billahi dengan Allah wa bil yaumil akhir dan dengan hari akhir wa ma dan tidak hum mereka bimu'minin orang-orang yang beriman. Yukhadi'una mereka menipu Allah waladina amanu dan orang-orang beriman wama dan tidak yakhda'una mereka menipu illa kecuali anfusa diri-diri mereka wama dan tidak yasyurun mereka menyadari. Baik, silakan dibaca per individu ya, ayat 81 dan ayat 91. Diawali Pak Mazwar. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan min dari annasi manusia man orang yang yaqulu dia berkata amanna kami telah beriman bi dengan Allahi Allah wa dan bil yaum dengan hari al akhir hari akhir wa dan ma apa yang tidak ya dan ma tidak mereka bimukminin dengan orang-orang beriman maksudnya ya Ustaz. Dengan orang-orang baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Awan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una mereka menipu Allah wa dan alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman wa dan ma tidaklah yakhda'una mereka menipu illa kecuali angpusa diri-diri mereka wa dan ma tidaklah yasyurun mereka menyadari. Baik, alhamdulillah. Pak Afrial silakan Pak. Belum aktif suaranya Pak Afrial. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan min dari annas manusia man apa yang yaqulu mereka berkata amanna kami telah beriman billahi dengan Allah wa dan bil yaum dengan hari akhir dengan hari akhir dan wa dan ma tidaklah mereka bimu'minin jadi orang-orang beriman. Baik, alhamdulillah. Pak Tabrani silakan Pak. Belum aktif Pak Tabrani. Suaranya Pak Tabrani. Belum diaktifkan. Ya, silakan Pak. Sudah.
yukhadi'una Allah, dan mereka menipu Allah, wallazina, dan orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa, dan ma, tidak, yakhda'u, mereka menipu, illa, kecuali anfusahum, diri-diri mereka, wa, dan ma, tidak, yash'urun, mereka tidak menyadari. Baik, alhamdulillah. Bu Harti, silakan Ibu. Wa, dan min, dari anasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa, dan min, dari anasi, manusia. Man, siapa yang Orang yang orang yang ya. Yaqulu, mereka berkata, amana, kami telah beriman, billahi, dengan Allah, wa, dan bil, dengan yaumil akhir, hari akhir, wa, dan ma, tidaklah hum, mereka bimu'minin, mereka beriman. bi, dengan mukminina, orang-orang beriman. Orang-orang beriman, ya. Baik, alhamdulillah. Bu Ella, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yukhadi'una Allah. Mereka menipu Allah. Wa, dan alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Wa, dan ma, tidaklah, yakhda'una, mereka menipu, illa, melainkan anfusa, diri sendiri, hum, mereka, wa, dan ma, tidaklah, yash'urun, mereka menyadari. Baik, alhamdulillah. Bu Ai, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa, dan min, dari annasi, manusia, man, orang yang yaqulu, dia berkata, amana, kami telah beriman, bi, kepada Allah, wa, dan bi, dengan al-yaumi, hari al-akhiri, hari akhir, wa, dan ma, bukanlah hum, mereka, bi, dengan mukminin, orang yang beriman. Baik, alhamdulillah. Sudah kita baca sama-sama terjemahnya. Ada hadir-hadirnya Pak Tahir, Pak Imron, Pak Budi. Tadi di jam 4 ada nggak Pak Mazhar hadir? Enggak, Pak Imran minta izin, ada acara keluarga. Pak Budi Tahir, ada tadi. Pak Tahir juga kayaknya. Ya, baik. Baik. Nah, kita lanjutkan dengan kaidah bahasa Arabnya, nahwu sorobnya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama diawali dengan fi'il terlebih dahulu. Yaqulu itu adalah siwat fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari maklum. Fi'il mudhari maklum sahih akhir karena huruf terakhirnya bukan huruf illat. Tidak ada alif, wawu ataupun ya. Jadi selain alif ya maka dia sahih akhir. Kalau fi'il mudhari akhiran alif nun, akhiran ya nun, akhiran wawu nun, maka dia af'alul khamsah. Nah, af'alul khamsah. Tapi kalau lawannya sahih berarti dia mu'tal akhir. Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas yaqulu ini dia fi'il mudhari dari kata fi'il madi, asalnya qala. Jadi asalnya adalah qala. Qala pun asalnya qawala, dari qawala, wazannya fa'ala. Wazannya fa'ala, asluhu qawala. Qala asalnya qawala. Karena dalam bahasa Arab tidak umum, tidak lazim ada huruf waw di tengah ataupun huruf ya di tengah, maka digantikan dengan alif sehingga qawala menjadi qala. Dipanjangkan karena alif itu huruf mad dan tidak berharokat. Kemudian kalau kita i'rabkan, yaqulu fi'il mudhari maklum sahih akhir marfu, cirinya dummah. Karena memang cirinya dummah, huruf akhirnya dummah. Kemudian tidak sampai di situ. Ya, tidak sampai di situ karena masih panjang, ada wa fa'iluhu. Jadi konsepnya begini, kalau ada fi'il mesti ada fa'il. Mesti ada fa'il, mesti ada pelaku. Kita lihat ada yang dhahir, maka sebutkan yang dhahir, marfu. Tapi kalau tidak ada berarti otomatis ya otomatis mustatir ya. Jadi yaqulu fa'ilnya
domir mustatir huwa. Huwa. Mustatir huwa kembalinya ke man. Karena man itu tunggal, maka tunggal itu diartikan dia huwa. Yang kedua amanna. Nah, amanna ini jelas akhiranna, maka dia fi'il madhi. Fi'il madhi maklum mabni atas fathah. Jadi huruf ketiganya fathah, maka dia mabni atas fathah, dan semua fi'il madhi itu dia mabni. Semua fi'il madhi itu mabni, maka dilihat mabninya dari huruf yang ketiga. Amanna fi'il madhi mabniun alal fathi. Nah, asalnya adalah amana, asal katanya amana. Dan belum tuntas karena harus disebutkan fa'ilnya. Jadi asumsinya mesti di mana ada fi'il mesti ada fa'il. Mesti ada fa'il. Maka fa'ilnya dari amanna, fa'ilnya domir mustatir nahnu. Nahnu. Fa'ilnya domir mustatir nahnu. Kemudian berikutnya yukhadi'una. Nah, yukhadi'una itu dia fi'il mudhari maklum. Nah, ini baru dia af'alul khamsah. Karena ada yang ma bimu'minin belum, Ustaz? Itu bukan fi'il, Bu. Kita fi'il dulu dahulu. Oh, cari yang fi'ilnya. Ya. Yukhadi'una fi'il mudhari maklum khamsah. Karena af'alul khamsah dia akhiran waw nun. Akhiran waw nun, akhiran alif nun, atau akhiran ya nun. Maka dia fi'il mudhari kategorinya af'alul khamsah. Marfu, ya, marfu. Ciri marfu'nya, ciri rofa'nya adalah subutun nun, tetapnya nun. Subutun nun. Nah, belum selesai wa fa'iluhu. Ya, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu hum. Ya, wa fa'iluhu domir hum. Ya, domirnya hum. Kata dasarnya adalah khoda'a. Kho-nya panjang. Khoda'a. Jadi mudhari itu ngikuti fi'il madinya. Ya, ngikuti fi'il madinya. Kalau misalkan kho-nya panjang di fi'il mudhari, maka otomatis di fi'il madi juga panjang. Kata khoda'a. Khoda'a yukhadi'u. Yukhadi'u, yukhadi'ani, yukhadi'una. Kemudian yakhda'unnya sama juga. Amanu, sekarang amanu. Amanu ini fi'il madhi maklum mabni atas dhammah. Ya, huruf ketiganya dhammah, maka dia fi'il madhi mabniun ala dhammah. Dan fa'ilnya disebutkan. Wa fa'iluhu, fa'ilnya dhamir mustatir hum. Dhamir mustatir hum. Jamak hum. Kemudian yakhda'una sama seperti yukhadi'una. Cuma kalau yang itu pendek. Kok-nya itu pendek. Yakhda'una fi'il mudhari maklum af'alul khamsah sama af'alul khamsah marfu juga. Marfu cirinya subutun nun, tetapnya nun. Fa'ilnya domir mustatir hum. Fa'ilnya domir mustatir hum. Dari kata khoda'a. Nah, kalau ini kho-nya pendek. Khoda'a. Jadi fi'il madhi, fi'il mudhari itu ngikutin fi'il madhi. Kalau di fi'il mudhari tidak ada pancaan panjang, maka fi'il madhi pun sama. Kalau tadi khoda'a yukhadi'u, sekarang khoda'a yakhda'u. Jadi pendek, asalnya adalah khoda'a. Terakhir yash'uruna. Yash'uruna adalah fi'il mudhari masih. Fi'il mudhari maklum af'alul khamsah. Ya, subutun nun. Cirinya subutun nun, fa'ilnya dhamir mustatir. Asal kata sya'ara. Asal katanya adalah sya'ara. Baik, itu untuk ya. Nah, sekarang saya akan sampaikan terkait dengan yukhadi'u ini kan polanya fa'ala ya. Yakhda'u ini polanya fa'ala. Fa'ala dan fa'ala. Artinya kok sama ya Ustaz? Ya, cuma ini berbeda.
Kalau yukhadi'una digunakan untuk Allah, mereka dimaksudkan untuk Allah. Tapi kalau yakhda'una dimaksudkan untuk dirinya sendiri. Artinya nanti ada bahasan tafsirnya. Kenapa untuk Allah kho-nya dipanjangkan, sedangkan untuk dirinya sendiri mereka orang munafik kho-nya tidak dipanjangkan. Itu ada maksud tersebut. Jadi ada makna kalau secara arti sama-sama menipu, tapi ada bobotnya. Ya, yukhadi'una itu bermakna mereka ya bersungguh-sungguh untuk seolah-olah mereka itu beriman. Jadi mereka bersusah payah berupaya untuk menutupi kemunafikannya sehingga mereka menipu Allah dan orang beriman. Walaupun Allah tidak bisa ditipu, tapi yakhda'una mereka hakikatnya menipu, mengelabui, membohongi diri mereka sendiri. Nah, untuk diri mereka itu dipendekkan, tapi untuk Allah dan orang beriman kho-nya dipanjangkan. Ya. Baik, kemudian kita sekarang akan masuk ke maf'ul bih. Jadi dalam bahasa Arab kata sempurna itu minimal 2 kata. Ada jar dan majrur, ya. Pasangannya begitu. Pasangannya huruf jar dengan isim majrur. Mubtada pasangannya dengan khobar. Fi'il pasangannya dengan fa'il. Nah, jadi itu pasangan-pasangan. Jadi kalau misalkan kita menemukan huruf jar, mesti ada isim yang dimajrurkannya. Kalau kita menemukan mubtada, mesti ada khobarnya. Kalau kita menemukan fi'il, mesti ada fa'ilnya. Itu kaidah. Berlaku seperti itu. Nah, sekarang tambahan, kalau sudah ada fi'il, mesti ada fa'il. Dan yang ketiga, pelengkapnya maf'ul bih atau objeknya. Walaupun tidak semua ada objeknya. Terkadang dengan fi'il fa'il, subjek predikat sudah lengkap, sudah dapat difahami redaksi kalimatnya. Tapi ada juga yang disebutkan objeknya atau maf'ul bih. Saya contohkan yang maf'ul bih. Nah, maf'ul bih itu, Bapak Ibu, ada yang langsung isim mansub. Karena maf'ul bih itu hakikatnya dia isim mansub. Yang paling gampang kelihatan dengan ciri fathah. Contoh yang paling gampang di ayat ke-9, yukhadi'unallaha. Allah, maka otomatis Allah adalah isim makrifat mansub, cirinya fathah, dia sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari fi'il yukhadi'una. Dia lengkap tuh, ada fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Jadi langsung jika ada ya dia isim yang mansub, terutama cirinya fathah, setelah fi'il fa'il maka otomatis dia maf'ul bih. Nah, tapi ada yang kedua, maf'ul bih itu ya jar majrur. Maf'ul bih menggunakan jar majrur. Mana contohnya? Di ayat yang ke-8. Yaqulu amanna billahi. Amanna billahi. Nah, asalnya amanallaha. Asalnya amanallaha. Ya, jadinya amanna billahi. Nah, maka nanti billahi ini sebagai maf'ul bih tapi dengan melalui jar majrur. Maka uraian i'rabnya bi adalah huruf jar mabniun alal kasri. Allahi isim ma'rifat majrur ditandai kasrah. Jumlah jar dan majrur. Ya, jumlah jar dan majrur sebagai maf'ul bih begitu. Jadi kalau ada jar majrur setelah fi'il fa'il kemudian ada jar majrur maka itulah sebagai maf'ul bihnya. Yang awalnya sebelum ada huruf jar dia langsung mansub. Amanallaha. Amanallaha karena ada bi maka amanna billahi. Jadi karena awalnya memang maf'ul bih hanya ditambahkan huruf jar maka otomatis jumlah jar majrur ya dia sebagai maf'ulun bih.
Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini ada pertanyaan? Alladzina amanu itu termasuk maf'ul bih kan Ustaz? Betul. Yuqadi'unallaha, tapi karena dia tidak Atau isim gitu ya. bukan, waladina itu dia isim. Ya, Oh, ada wa. Jadi yang dimaksud walad, kalau misalkan gini, yukhadi'unallaha waladina. Jadi itu dia huruf atop, jadi alladzina otomatis dia maf'ul bih juga. Ya. bukan waladina amanu maf'ul bihnya. Maf'ul bihnya waladina saja. Ya, cukup. Jadi kalau misalkan mau disebutkan waladina amanu itu lengkapnya begitu. Tapi minimal sah disebut maf'ul bih, minimal waladina atau alladina saja sudah sah sebagai maf'ul bih. Dia bukan mansub kan, alladzina itu kan apa namanya? Masuk. Mausul. Isim mausul mabni atas Mausul. Mabni kan dia. ya. Jadi maf'ul bih itu baik dia isim mabni, baik dia isim yang mu'rob. Kalau dia maf'ul bih sah sebagai maf'ul bih. Bahkan isim domir sekalipun, ya isim domir sekalipun dia bisa jadi maf'ul bih. Ya isim domir sekalipun bisa jadi maf'ul bih. Tidak Jadi harus bukan fathah. Tidak harus fathah. tidak mesti fathah, tidak mesti isim yang fathah, tapi isim yang kasroh yang jar pun atau isim mabni termasuk juga isim domir pun itu bisa menjadi maf'ul bih. Baik Bapak Ibu sekalian, ya kita bagi hari ini karena yang hadir 7 maka kita bagi 7 menguraikannya. Pertama, wa minan nasi may yaqulu. Ya. Yang pertama, wa minan nasi may yaqulu. Yang kedua, amanna billahi wa bil yaumi. Ya, wa bil yaumil akhiri. Yang kedua, amanna billahi wa bil yaumil akhiri. Yang ketiga, wa ma hum bimu'minina. Yang keempat, yukhadi'unallaha walladzina. Yang kelima, amanu wa ma yakhda'una illa. Amanu wa ma yakhda'una illa. Yang keenam, anfusahum wa ma yash'uruna. Yang ketujuh, fi qulubihim maradun fazada. Fi qulubihim maradun fazada. Baik. Kita mulai, silakan Pak Mazhar. Minan nasi may yaqulu. Wa minan nasi may yaqulu. Wa huruf ataf mabniun ala fathi. Ataf atau apa? Ibtida awal. Ibtida. Yang awal itu wa itu apa namanya? Ibtida. Tidak. Nah, betul. Tidak. 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 Ya. Wa huruf ibtida mabniun ala fathi min huruf jar mabniun ala sukuni an-nasi isim ma'rifat majrurun ditandai dengan kasrah, man isim syarat, huruf syarat ya mabniun ala sukuni yaqulu. Kalau huruf syarat itu biasanya mematikan fi'il mudhari ya Ustaz. Ini dia isim syarat. Isimnya isim syarat. Isim syarat. Ya, jadi kalau misalkan bedakan antara isim syarat ya dengan huruf jazm. Sama-sama Mas. Cuma di sini dia fungsinya isim syarat. Isim syarat ya. Oke, jadi man huruf syarat mabniun ala sukuni yaqul. Isim syarat. Isim syarat mabniun ala sukuni yaqulu fi'il mudhari sahih akhir marfu saya akhir cirinya subutun nun. Cirinya domah. Cirinya domah. Ustadz ini bagusnya ditulis nih Ustadz ya. Atau bahasa Indonesia aja gimana Ustadz, kok ngafalin itunya aja bingung kita.
Karena yakulu fi'il mudhari Kalau sahih yakuluna Iya. itu. Jadinya Jadi doma. yakulu udah doma. domir itu aja Pak. Bapak iluhu Yaqulu fi'il mudhari sahih akhir marfu marfu ditandai dengan dhammah gitu. Betul. Ya, fa'ilnya wa. Dan fa'ilnya di dalam Wa. Domir mustatir. domir mustatir mustatir. Wa. takdiruhu huwa. Yang apalagi boleh Pak. Fa'ilnya domir huwa gitu aja. Damir huwa gitu. Ya, Baik. betul. Sebetulnya dhamirnya wa minan nasi man itu ya Ustaz ya. Bukan, kalau domir itu nggak bisa digantikan dengan man. Jadi man isim saja. Man isim saja. Fi'il mustatir itu dia harus ada dalam fi'il, tidak ada dalam man. Karena man itu bukan fi'il, maka dia tidak melahirkan domir mustatir. Enggak, maksud saya fa'ilnya bukan yang di depan itu Ustaz. Justru man itu sebagai mubtada. Kalau misalkan kita kaidahnya karena dia isim di depan, man itu sebagai mubtada. Yaqulunya sebagai khobar. Baik. Ya, alhamdulillah. Silakan Pak Awan, amanna billahi wa bil yaumil akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Amanah fi'il madi mamniun ala fathah bi huruf jar mamniun ala kasroh. Selesai fa'ilnya. Oh, amanah fa'ilnya domir mustatir wa. Apa namanya? Nahnu. Ya, nahnu. Ya, diulang amanah fi'il madi ya mamniun ala fathah domir mustatirnya nahnu. Bi huruf jar mamniun ala sukun. Al-kasrah. Oh iya, bi huruf jar mamniun ala kasroh. Allah isim ma'rifat majrur cirinya kasroh. Jumlah jar majrur adalah Jumlah jar majrur maksudnya sebagai maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. wa. Terus wa huruf atop mabniun ala fathah bi huruf jar mabniun ala kasroh. Al yaumi isim ma'rifat majrur cirinya kasroh. Ini apa namanya tadi? Yang kedua ya Pak Ustadz ya. Maf'ul bih yang kedua Pak Ustadz ya. Atop Jar majrur. Ya, jar majrur sebagai maf'ul bih sebagai maf'ul bih. Ya, jadi baik. ada dua maf'ul bihnya Pak Ustadz. Betul. Ya. Al-akhiri. Bagaimana Pak Ustadz? Al-akhiri. Sambut. Al-akhiri isim ma'rifat majrur cirinya kasroh. Ya, ini sebagai sifat dari al-yaumi. Sebagai sifat dari al-yaum. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Afrial, wa ma hum bimu'minina. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huruf athof mabni ala fathah ma Huruf nafi mabni ala sukun. Ya, hum domir mutasil. Muntasil. Munfasil. Ya, betul, munfasil. Munfasil mabni ala sukun. Bi huruf jar mabni ala kasrah. Ya.
Mu'minina Mu'minina isim isim jamak mudzakkar salim. jamak muzakkar salim. Majrur Majrur cirinya cirinya Ya. Ya. fathah ya. cirinya ya. Cirinya ya. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Tabrani, yukhadi'unallaha walladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una. Fi'il mudhari' ya Ustaz. Fi'il mudhari, Allah Allah isim makrifat. betul. Wa Wa huruf alladzina alladzina isim makrifat juga ya. empat juga. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Harti. Amanu wa ma yad'una illa. Amanu fi'il madi mabni atas fathah dengan dom- domir atas domah dengan domirnya nahnu. Fa'ilnya domir nahnu. Pak, Disebut fa'ilnya domir nahnu. domir fa'ilnya domir hum. Domir hum. Amanu. Oh iya, ya. Fa'ilnya domir hum. Wa huruf ataf mabni atas fathah. Ma huruf nafi mabni atas sukun. Yahda'una fi'il mudhari' af'alul khamsah ya. Ya. Marfu cirinya dhammah. Subutun. Marfu cirinya subutunun ya. Iya. Subutunun fa'ilnya hum. Ya. Illa huruf apa itu? Istisna ya. Istisna mabni hati-hati mereka cirinya fathah atas fathah. Mabni atas sukun. Mabni atas sukun. Yang dibaca panjang itu sukun ya. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Ella, anfusahum wa ma yash'urun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anfusa isim nakirah mansub Cirinya fathah. Hum domir muttasil mabni atas sukun. Wa huruf ataf. Ma huruf nafi mabni atas sukun. Yash'uruna fi'il mudhari marfu fi'il mudhari marfu ya Ustaz ya. Yash'uruna fi'il mudhari af'alul khamsah cirinya bukan marfu, sebutkan dulu marfu. Yash'uruna fi'il mudhari marfu af'alul khamsah cirinya subutun nun. Bu Ella, af'alul khamsah dulu baru marfu. Yash'uruna fi'il mudhari af'alul khamsah marfu cirinya subutun nun. Fa'ilnya dhamir mustatir hum. Ya, betul. Alhamdulillah. Berikutnya Bu Ai fi qulubihim maradun fazada. Diaktifkan Bu Ai, silakan. Bu Ai. Enggak respon. Masih belum aktif Bu, speakernya Bu Ai. Bu Ai, oke. Baik, kita lanjut dulu. Belum ada respon Bapak Ibu sekalian. Ya, kita lanjut bahwa ini dua ayat masih berkaitan ini dua ayat berkaitan dengan orang munafik sebagai pembuka. Jadi ayat 1 sampai 5 Al-Baqarah itu berkaitan tentang orang beriman, orang bertakwa. Ayat 6 dan 7 dua ayat berkaitan tentang orang kafir. Ya, berkaitan tentang orang kafir dua ayat ini. Sedangkan ayat 8 sampai nanti ayat 20. Jadi panjang ayat 8 sampai 20
termasuk ayat 8 dan 9 yang barusan kita pelajari. Ini berkaitan tentang orang munafik. Ya. Jadi tentang orang munafik. Di antaranya adalah ciri mereka berkata beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka sebetulnya tidak beriman. Jadi lain di lisan, lain di hati, dan lain juga dalam amalan. Jadi orang-orang beriman itu di depan Rasulullah dia mengaku beriman, syahadat, bahkan ikut sholat juga. Tapi di belakang Rasulullah, di belakang sahabat, kaum muslimin, mereka berbicaranya lain, berbeda. Nah, kita lihat sejarah, orang munafik itu baru muncul ketika Nabi ada di Madinah. Atau dakwah Nabi di fasenya fase Madinah. Di fase Mekah tidak ada orang munafik, yang ada hanya orang kafir. Jadi mukmin, kafir, hanya itu saja. Nah, bagaimana bisa muncul di Madinah itu? Ada 3 kelompok, ada mukmin, ada kafir, dan ada munafik. Dari mana bisa muncul itu munafik? Kenapa bisa munculnya di Madinah, bukan munculnya di Mekah? Karena yang pertama, dari sisi sosiologi ya, sosial dan juga sistem kemasyarakatan di Mekah itu dia sistemnya terpusat terpimpin. Jadi ada yang disebut dengan kekuatan politik ya, yang dipimpin oleh Abu Jahal ya, kemudian dengan kelompoknya ada pimpinan terkait dengan keagamaan yang berkaitan dengan Ka'bah yang dipimpin oleh pamannya Rasul, Abu Thalib. Nah, jadi terkait dengan politik dan keagamaan itu terpimpin keagamaan kepada Abu Thalib, politik sosial terkait dengan ekonomi itu kepada Abu Jahal dan teman-temannya. Sehingga hanya menimbulkan 2 faksi saja. Faksi kaum muslimin, mukminin, dan faksi kaum kafir. Nah, sementara kondisi sosial di Madinah itu berbeda, lebih cair. Di Madinah itu kekuasaan lebih kepada kabilah-kabilah saja. Jadi yang menjadi penguasa itu berdasarkan regional saja. Ya. Regional saja. Regional itu maksudnya kalau dia suku Aus maka dia punya wilayah kekuasaan suku Aus. Suku Khazraj punya kekuasaan khusus suku Khazraj. Dia punya kebijakan sendiri secara politik dan ekonomi. Termasuk juga kaum Yahudi, ada Bani Mustalik, Bani Nadir, Quraidah, dan lain-lainnya. Mereka punya wilayah kekuasaan sendiri, yaitu terutama berpusat di daerah Khaybar. Ya, atau kemudian suku-suku yang lain yang ada di Madinah. Sehingga keputusan itu yang menentukan adalah kepala suku. Ya, kepala suku. Nah, kalau di Mekah kepala suku itu tidak begitu dominan. Tidak begitu dominan, kepala suku itu tidak begitu dominan, kepala kabilah itu, karena sudah ada ya suku yang memang dominan, yaitu yang besar adalah suku Quraisy. Nah, sementara di Madinah lebih heterogen lagi. Nah, begitu Nabi tiba di Madinah, banyak di antara kepala-kepala suku ini yang nasibnya merasa terancam dengan kehadiran Rasulullah. Mereka mau melawan, tidak punya kekuatan, tapi tidak melawan, mereka tetap tidak nyaman. Nah, caranya adalah dengan mereka pura-pura beriman, tapi di belakang kalau ada kesempatan mereka siap menghancurkan kaum muslimin. Nah, jadi itu kenapa di Madinah ada munafik, karena banyak di antara kepala-kepala suku, kepala kabilah yang merasa tersaingi, terancam kekuasaannya oleh kehadiran Rasulullah SAW dan kaum muslimin di Madinah. Nah, maka ikhwatiman sekalian, mereka berpura-pura beriman padahal mereka tidak beriman. Nah, bahkan di ayat 9-nya mereka ya menipu Allah dan orang-orang beriman. Maksudnya menipu bagaimana? Ini bahasa kiasan, bukan berarti Allah bisa ditipu. Tapi mereka berupaya sekuat tenaga untuk meyakinkan kaum muslimin seolah mereka benar-benar bagian daripada kaum muslimin. Mereka sholat. Mereka juga ikut bayar zakat. Tapi Nabi memberikan
ciri-ciri kepada mereka, diantaranya orang munafik itu kalau sholat isya dan sholat subuh mereka malas datang. Kenapa? Dulu saat itu belum ada lampu, yang ada hanya obor begitu ya. Dan Masjid Nabawi itu penerangannya hanya terbatas, sehingga tidak mungkin semua jemaah terlihat dengan jelas ketika sholat jamaah, apalagi di dalam kondisi subuh. Subuh itu masih kondisi gelap, ya. Begitu juga isya sudah mulai gelap, ya. Dan orang-orang munafik itu dia malas datang di waktu subuh dan waktu isya ke Masjid Nabawi karena dia berpikir begini, mereka berpikirnya tidak apa, saya tidak datang pun, toh Nabi pun tidak akan tahu, orang beriman pun tidak akan tahu, karena tidak kelihatan siapa yang datang dan siapa yang tidak datang. Yang kedua adalah karena waktu subuh dan waktu isya itu waktu di mana orang waktu subuh masih terlelap dengan tidurnya, waktu isya sudah ngantuk siap-siap untuk tidur. Jadi dua waktu ini memang berat ujiannya, maka bagi orang-orang munafik mereka amat gampang meninggalkan di dua waktu sholat tersebut. Tapi kalau zuhur sama asar jangan ditanya, mereka paling giat untuk menunjukkan bahwa mereka seolah bagian daripada kaum, karena terlihat jelas, nampak terang. Bahasanya kalau bahasa sekarang cari muka untuk kelihatan supaya dia datang, kelihatan oleh Nabi dan kaum muslimin. Padahal hakikatnya mereka itu menipu diri mereka sendiri. Kenapa? Karena tetap saja bahwasannya mereka membohongi diri, bertentangan dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Ya. Wama yash'urun, dan juga mereka tidak merasa itu. Mereka seolah sukses mengelabui Allah dan Rasul dan orang-orang beriman. Sukses mengelabui orang-orang kaum muslimin. Padahal hakikatnya mereka itu mendustai diri mereka tidak menyadari. Ini belum selesai karena masih panjang ayatnya. Kita lanjutkan sekalian. Ya, kita lanjutkan ayat 10 dan ayat 11. Nah, kemudian kita akan bahas nanti ditetapkan setiap hari Jumat pada asar jam 5. Insyaallah kita lanjut di Jumat yang akan datang di pekan depan pada asar jam 4:30 insyaallah. Demikian mungkin penjelasannya. Jika ada tambahan, sharing, diskusi atau pertanyaan sebelum diakhiri silakan Bapak Ibu. Tes. Oh, Bu Ai, sudah ada Ibu? Dari tadi coba dipasang, Ustaz. Kenapa ya? Tadi tadi Bu. Keluar. Tadi enggak dengar. Irobkan fi qulubihim maradun fazada. Silakan Bu Ai. Oh, baca lagi ya. Ya kan Bu? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Fi harfu jarin mabni ala sukun, qulubi isim nakirah majrur, tandanya kasrah, him isim dhamir muttasil mabni ala sukun, qulubihim itu apa ya, Ustaz? Maradun isim nakirah marfu, tandanya domah. Oke, Pak. Maradun naat bukan, Ustaz? Maradun naat bukan? Bukan. Maradun itu adalah mubtada yang diakhirkan. Tidak Ada yang diakhirkan marfu ya. Ya. Khobarnya mana, Ustaz? Fi qulubihim. Fi qulubihim. Fi qulubihim khabarnya. Jar majrurnya jadi khobar ya, Ustaz? Jar majrur. Pak, lanjut ya. Ya, Pak. Harf atop mabni ala fathi, zada fi'il madhi mabni ala fathi, ya. Hum isim dhamir muttasil mabni ala sukun. Sebagai maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih ya. Allahunya. Allahu isim ma'rifat marfu, tandanya dhammah sebagai khobar ya, Ustaz? Sebagai fa'il dari zada. Oh, sebagai fa'il dari zada.
Jadi ini maf'ul bihnya didahulukan, fa'ilnya diakhirkan. Jadi harusnya kalau kita lihat fazadallahu lahum. Maroda udah. Maroda isim nakiroh mansub tandanya fathah. Oke. Sebagai maf'ul bih? Maf'ul bih yang kedua dari zada. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Nanti kita lanjut di Jumat dan akan datang, insyaallah ya. Semoga senantiasa sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan penuh keberkahan, dan tentunya kita ini bagian daripada upaya untuk kita ya syukur kepada Allah atas umur dan kesehatan dan kesempatan ya, setahap demi setahap kita ngaji ya, kita mempelajari Al-Qur'an dan juga tentunya ilmu-ilmu yang lainnya yang bermanfaat untuk kita semua. Minimal paling tidak Allah menjadi saksi upaya kita untuk mendapatkan ilmu yang manfaat sebagai bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan amaliyah kita. Amin. Demikian, amin ya Allah. Amin. Kaftul majlis subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Jadi seterusnya